Eh, kalau yang apa yang udah diobrolin tadi sepanjang tadi itu kan sebenarnya masih kreasi-kreasi yang bukan dari AI gitu loh. Maksudnya kayak cover terus Iya benar. lagu-lagu yang mirip. Nah kalau itu kan sebenarnya ukurannya udah jelas gitu kayak yang disampaikan Kevin sama Batak tadi bahwa ya aku nggak tahu ukurannya gimana tapi itu bisa kalau misalnya belum jelas itu sebenarnya bisa diperjelas kan maksudnya yang berapa bar tadi ya kan maksudnya bisa dianalisis secara objektif gitu loh ini plagiat apa enggak kena copyright apa enggak. Nah yang jadi menarik dari hadirnya AI itu dan bisa uh, apa namanya kerangka berpikirnya dipakai ke bidang-bidang lain itu karena kalau kita ngomonginnya bukan fokus di produknya, bukan fokus di produknya sama yang bikin. Nah, yang kalau fokusnya cuma di situ, nanti pertanyaannya ya yang jadi punya hak cipta si si programmernya kah atau si AI-nya atau ya pekerja-pekerja di perusahaan AI itu atau yang mana gitu kan. Sementara kalau kita bilang AI yang punya hak ciptanya, mesin itu kan nggak bisa. Copyright itu kan harus manusia gitu. Nah, copyright yang hukum copyright yang sekarang ada kan itu juga masih mengacu pada individu. Oh, Batak bikin musik, ini hak ciptanya Batak, gitu kan. Kevin bikin juga gitu. Jadi masih kayak gitu kan. Nah, yang jadi menarik itu kalau kita melihat ngomonginnya itu inputnya gitu loh. Iya Input benar. ke AI-nya. Nah, yang menarik dari perkembangan AI ini, programming ini, kalau dulu itu eh, apa namanya yang dikembangkan itu programnya, ya kan? Programnya dikembangkan untuk membuat musik, lalu nanti apa namanya ya nanti disetel diatur membuat musik apa. Nah, perkembangan programming sekarang itu malah mengacunya ke data. Jadi data dulu yang dikumpulin gitu kan. Data yang Makasa Big Data itu programnya itu nanti malah memprogram datanya gitu. Jadi programnya itu kayak enggak programnya yang mengikuti itu bukan programnya yang mendahului. Ngerti enggak? Iya Jadi benar. kita kayak memodelkan datanya, ya, melihat topografi datanya, itu jadi program. Nah itu jadi nanti yang menghasilkan musik. Nah kayak tadi Ali bilang, kalau yang musik yang diciptain, yang keluar dari AI itu kan nanti ngukurnya gimana? Ini maksudnya kita mengukur kontribusi, misalnya yang di input nih nggak semuanya open source, nggak semua musik yang public domain, tapi ada yang udah ada copyrightnya misalnya kan. Nah, misalnya aku punya perusahaan AI, aku pakai musiknya Batak yang ada copyrightnya gitu kan. Nah, untuk mengukur seberapa besar kontribusi musik Batak buat nanti musik yang dihasilin sama AI itu kan nggak bisa diukur gitu loh, ya kan? Seberapa besar Iya benar. sebenarnya kontribusinya? Dan itu juga nggak bisa dilihat dari ini nanti dianalisis mirip enggaknya karena maksudnya kemajuan dari AI itu dia benar-benar baru musiknya gitu loh nanti. Dan kayak tadi Adi bilang juga itu nggak cuma 1, 2, 3 lagu tapi udah ribuan gitu loh, ya kan. Nah, jadi yang jadi menarik di sini eh, dari apa ya perubahan konsep hak cipta itu gitu loh yang menurutku menarik dibahas karena hak cipta yang selama ini diterapin di berbagai negara itu per individu gitu loh. Oh, Batak punya hak cipta untuk lagu ini ya kan. Ya, si Kevin punya untuk lagu ini. Nah, sementara kalau musik yang diproduksi oleh AI itu nggak bisa kayak gitu karena itu udah apa namanya banyak sekali lagu yang diinput gitu loh. Dan yang
kalau copyright itu kan sebenarnya untuk menghargai kreativitas ya kan? Kita ngomongin kreativitas di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kreatif siapa gitu loh dalam proses AI memproduksi musik ini sekarang pertanyaannya yang kreatif siapa coba, ya kan? Apakah AI-nya? Ya enggak, AI itu cuman mesin, ya kan? Apakah programmernya yang kreatif, ya kan? Enggak juga, karena kayak aku tadi bilang, programming sekarang udah mengikuti data. Jadi data dulu yang diperkaya, baru nanti keluar dari situ programnya gitu, ya kan? Nah, terus pemilik perusahaan AI ya jelas enggak, dia enggak ngapa-ngapain, dia punya capital doang, gitu kan. Nah, terus pekerja di perusahaan AI itu ya enggak juga. Nah, sekarang kan ya bisa jadi yang kreatif itu bahannya gitu loh, bahan bakarnya. Itu yang dimaksud dengan kreatif gitu. Tapi yang sudah menjadi sebenarnya jadi benda mati. Misalnya Batak bikin musik itu jadi bahan. Nah, kreativitas Batak itu kan sebenarnya sudah mewujud dalam sebuah musik. Gitu. Dan musik itu dijadikan bahan bakar di AI, di AI itu buat jadi musik. Nah, jadi yang paper yang jadi bahan diskusi ini kan yang aku share di grup itu kayak membahas itu bagaimana kalau kita mengubah paradigma copyright, itu bukan lagi individu, tapi ini berbasisnya common, kolektif. Jadi yang dipakai itu sebenarnya kreativitas kolektif gitu. Jadi bukan kayak meriah banget ya. Jadi bukan kayak aku memakai kreativitas Batak, enggak gitu. Aku memakai kreativitas misalnya sekelompok musisi Indonesia gitu. Jadi sudah ngomonginnya itu kolektif gitu. Jadi copyrightnya juga seharusnya dibuat kolektif, misalnya dengan mempajaki perusahaan-perusahaan AI perusahaan-perusahaan musik yang berbasis AI ini yang udah mulai bermunculan, meskipun masih sangat sedikit ya pasarnya, tapi melihat investasi besar-besaran ke perusahaan itu sebenarnya ekspektasi keuntungan untuk masa depan tuh sebenarnya besar gitu. Misalnya gitu. Tapi juga bisa misalnya ya dibuat dengan pemilikan kolektif dari para musisi gitu. Ini kan sebenarnya ngomongin masa depan musisi udah ya. Gitu. Nah, terus benar. Nah, yang aku bilang tadi ini sebenarnya bisa dibawa kerangka berpikirnya ke bidang-bidang lain, itu juga contohnya misalnya kayak gini. Kalau kita ngomongin Gojek, Grab gitu, ya kan? Kita akan bilang bahwa mereka kreatif karena bisa mengelola perjalanan yang sebegitu besar, bisa terkoordinasi dengan baik gitu kan. Koordinasi antara driver dan para pengguna ojek online ini. Nah, karena pertanyaannya juga kayak gitu kan. Nah, yang kreativitas nih di sini apa gitu? Apakah programmer Gojek atau pemilik Gojek atau pekerja Gojek atau orang-orang yang punya data perjalanan itu gitu. Yang itu yang dimodelkan gitu kan. Menjadi sebuah produk inovasi dan lain-lain, dan itu juga bisa dipakai kerangka analisisnya ke startup digital yang lain yang mengaku mereka itu kreatif dan inovatif gitu loh. Ya, pertanyaannya gitu. Pertanyaannya sekarang mereka sekreatif apa gitu, ya kan? Nah, jadi ya menurutku yang menarik ke arah sana, gimana paradigma copyright yang lebih adil lah untuk kedepannya dengan pola kreativitas ke masa depan yang mulai berubah gitu. Enggak sih, ya menariknya di situ benar-benar. Jadi yang nggak pernah di highlight mungkin input AI-nya itu ya gitu kan. Kan dia bisa kerja kalau ada input gitu kan. Iya benar. Untuk inputnya ini dari yang sebenarnya di jurnal itu udah dijelasin, tapi aku belum nggak nangkep sampai yang si kolektifnya tuh. Nah, tapi emang kalau misalkan dibilang untuk kreativitas ini kan emang AI untuk sekarang
susah banget ya untuk kalau kita individu ataupun cuma beberapa orang itu membuat sebuah AI yang otomatis gitu. Memang harus si perusahaan besar gitu yang ini, karena kan memang kayak contohnya tadi si Sony gitu, terus ke Google yang bikin AI gitu. Nah dari perusahaan inilah kalau menurutku emang si perusahaan lah yang sebenarnya itu kalau masalah kreativitas ya, itu berarti bukan ke beberapa orang lagi, itu berarti udah ke, menurut aku sih misalkan si Google yang bikin. Nah, itu berarti kreativitas si Google-nya yang membuat sebuah algoritma dari inputan-inputan itu supaya menjadi hal yang baru gitu. Sama juga kayak misalkan startup dia membuat sebuah inovasi gitu. Sebenarnya itu bukan kayak CEO ataupun si direktur atau ownernya yang sebenarnya kreatif, tapi itu satu kesatuan si si startupnya itu, si nama startupnya, karena mereka udah bukan membawa dari pemikiran individu gitu, membawa kayak kita misalkan di organisasi dianggapnya kan misalkan sukses pasti dianggapnya wah ini sukses nih karena ketuanya. Nah ini lebih ke bukan CEO atau ownernya, tapi lebih ke perusahaannya, karena dia bisa membentuk si data-data yang begitu banyak itu, jadi outputnya nanti jadi bagus gitu. Kalau menurutku kayak gitu. Kalau masalah kreativitasnya ya. Ya, tapi sebenarnya bisa diperluas lagi gitu. Sebenarnya sebaiknya nggak terbatas cuman kita melihat perusahaan itu yang punya kreativitas. Misalnya nggak cuma pekerja-pekerja di perusahaan AI itu gitu. Jadi yang kayak gue ngomongin tadi bahkan programming pun kan sekarang lebih bergerak programnya itu yang mengikuti yang memodelkan data gitu. Jadi bukan programnya yang dibuat dulu, tapi dari data itulah keluar program gitu. Nah, terus ketika ngomongin data yang jadi input. Nah, kalau aku sih membayangkannya data itu kreativitas, tapi kreativitas yang udah beku gitu, yang udah berbentuk musik gitu. Jadi kalau menurutku kalau kita mau melihat apa ya kreativitas, siapa yang kreatif atau apa kreativitas yang ada di sebuah perusahaan musik AI, itu menurutku nggak bisa cuman melihat programmernya gitu kan, yaitu kreativitas pada saat produksi. Cuman kreativitas para musisi ini yang sudah berbentuk musik itu kan juga kreativitas gitu. Nah, itu menurutku yang perlu dilihat gitu. Ini yang perlu ditarget sebagai ada hak copyright di situ karena kamu menggunakan kreativitas. Jadi musik yang diproduksi oleh AI itu kan bukan cuman kreativitasnya programmer, bahkan programmer di situ hanya sedikit sekali kontribusinya sama kreativitas yang memunculkan produk musik AI. Jadi yang lebih banyak sebenarnya berkontribusi sama kemunculan musik AI itu kreativitas para musisi yang sudah jadi musik, itu yang kreativitas karena. Jadi yang perlu yang menarik itu ya copyright, bagaimana hukum copyright itu bisa mewadahi kreativitas para musisi yang sudah berbentuk musik. Jadi kreativitas kolektif yang aku maksud itu karena musik yang dipakai begitu banyak. Nah, itu bagaimana mewadahi kreativitas ini yang dipakai untuk bikin musik AI gitu. Itu kan yang jadi menarik gitu loh buat ke masa depan. Dari yang kemarin yang aku ada ada di video yang itu ya di Amerika itu ada yang namanya dari Bloom ya kalau nggak salah. Dia kayak yang aku tangkap tuh kayak dia menjelaskan kalau misalkan dia membeli si lagunya itu sebenarnya. Nah, si lagunya ini dia beli. Istilahnya gitu ya? Iya, dia beli. Jadi dia udah
memiliki apa namanya ya kalau di musik ya mungkin haknya buat dia untuk mengubah itu, lalu dia bisa mengeluarkannya tanpa ada si hak ciptanya bawa lagi gitu, si hak cipta si apa namanya musisinya, karena dia udah beli si musisinya gitu. Nah terus si Bloom ini kan sama kayak si Aifa gitu ya, kita bisa bikin musik dengan semau kita gitu. Nah karena dia udah membeli itulah memang dia sudah memikirkan gitu si Bloom ini nantinya kalau dia udah beli ya ibaratnya udah membakar uang lah ya, dia udah membakar uang untuk membeli musik sedemikian banyak supaya bisa jadi sampel nantinya ketika kita membuat sebagai user ya, end user, kita bikin bikin musiknya itu. Nah dari situlah kita membeli, makanya si Bloom ini dia sebagai dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis dia bilang kayak gitu, kalau kita beli ini kita nggak akan dapat masalah si copyright karena kita udah beli copyrightnya dia gitu. Ya itu tadi kalau dari sisi si musisinya itu emang dia apa namanya dia menentang si pemikiran si dari Bloom ini CEO, karena dia emang bilang ya kita memang udah dibeli tapi hak moralnya itu tetap harus ada sebenarnya gitu, hak dari yang kreativitasnya itu, khasnya, ciri khasnya dari musik itu emang dia pengen ngebawa ini gimana gitu. Dan emang sampai akhir pun itu emang mereka ketika berdiskusi pun emang belum ada titik temunya gitu. Dan di situ menariknya emang dibawa si apa namanya menarik si musisinya, emang mau nggak mau dia ya kalau misalkan kita nggak berdamai gitu, ini bakal yang misalkan satu musisi nanti bikin lagu pengen terkenal juga susah gitu, sedangkan AI ini bisa membantu dia secara individu buat mempublikasikan lah, membuat dia terkenal gitu. Nah itu sih emang ya itu kayak hukum itu selalu, yang aku tangkap tuh hukum kayak selalu tertinggal dari teknologi. Mungkin harus ada teknologinya dulu nanti gitu, baru nanti hukum mengikuti gitu sih. Gimana Batak? Ya sama sih menurut, kalau sepemikiranku ya, kalau misalnya AI itu udah dapat input, kalau inputnya itu berupa apa ya, anggaplah musik-musik sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya orang atau lembaga yang membuat AI-nya itu emang udah beli gitu kan, misalnya beli sampelnya atau apa aja gitu. Kalau menurutku itu nggak masalah sih, cuman ya itu kan baru kalau dari hak cipta tadi kan hak bisnis sama hak moral. Mungkin yang belum terjamah sekarang itu sih hak moralnya itu. Itu menurutku. Hak moral maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Jadi ya Gak emang paham. udah minta izin, cuman kan maksudnya secara duit udah dibeli gitu kan, kayak tadi dijelasin Kevin. Cuman kan itu baru ini ya, baru Gak apa ya, dikasih ibaratnya tahu hak kalau mau dibikin lagu gitu maksudnya. hak pakai lah gitu kan. Oke, kamu boleh pakai Hmm. laguku untuk ini. Cuman kan hak moral tadi kayak wah ternyata lagunya mau tanda kutip mau diceletotin buat untuk keperluan lain gitu. Gitu loh maksudnya. Ya. Itu sih yang aku tangkap dari Kevin sih tadi itu. Oh, iya, Benar emang juga itu tuh. juga berkaitan dengan ini sih, sama namanya relasi kekuasaan itu. Misalnya kayak yang aku baca itu kan, misalnya Spotify sekarang artis-artis itu atau produser-produser mandiri itu udah bisa ngupload sendiri kan ya? Bisa banget. Iya. Nah, maksudnya yang aku baca itu juga apa namanya, kayak kan Spotify ini sekarang udah kayak jadi kebanyakan orang tuh mengakses musik ya. Jadi mau nggak mau kan musisi kalau biar musiknya didengar ya masukin Spotify gitu loh. Nah, Benar. sementara di Spotify-nya kan akhirnya bisa memaksa gitu, bisa memaksa ini nanti juga akan bisa dipakai gitu loh untuk
dipakai Spotify untuk misalnya mentraining algoritma mesin learningnya gitu, mentraining AI-nya. Nah, dari sini menurutku pertarungan kekuasaannya itu main gitu loh. Nah, itu ya yang menurutku pentingnya paradigma copyright itu dibahas secara serius gitu. Karena itu butuh negara kan, butuh negara yang intervensi. Gitu. Bener. Kan nggak bisa misalnya negara Indonesia misalnya ngomong ke Spotify, nggak bisa kamu menentukan aturan yang sepihak kayak gitu loh. Karena itu berhubungan dengan kreativitas yang nanti nilainya sangat berharga itu untuk membuat musik-musik baru yang menggunakan AI gitu. Jadi ketika negara punya paradigma copyright ya nggak lagi per individu, tapi memahami dunia ini bahwa ada namanya butuh copyright yang kolektif, ya kan? Itu kan negara bisa hadir dan memaksa. Itu kan udah main kekuasaan politik gitu kan. Nah, ya itulah menurutku pentingnya ngomongin copyright, paradigma copyright yang berubah. Dan juga bisa diterapin di bidang-bidang lain menurutku. Misal kayak ya tadi kayak ojek online ya. Menurutku perjalanan driver. Jadi bagaimana driver misalnya memilih jalan ini, memilih jalan yang lebih singkat ya kan, atau masuk gang, itu kan kreativitas gitu kan. Menurutku itu kreativitas dan itu kreatif gitu loh. Ya kan? Dan itu data itu dipakai oleh Gojek untuk mentraining datanya, ya kan? Nah, selama ini kan itu nggak masuk radar bahwa ini ada harganya gitu loh, kreativitas para driver. Jadi kalau kita ngomongin pekerja kreatif, menurutku para driver ojek online itu kreatif, itu pekerja kreatif. Para orang-orang yang berdagang online di Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu orang-orang yang kreatif gitu loh. Menurutku itu pekerja kreatif, ya kan? Dan masalahnya pemahaman kita tentang kreativitas dan siapa pekerja kreatif itu hanya terbatas ya orang yang bisa desain grafis, orang yang berkecimpung jadi musisi, ya kan, artis yang menggambar. Nah, menurutku definisi pekerja kreatif yang kayak gitu itu sangat sempit dan itu nggak berguna, nggak terlalu berguna gitu. Maksudnya perlu perluasan yang namanya pekerja kreatif gitu loh. Ya, jadi pekerjaan apa yang kreatif ya? Supir, driver Gojek dan Grab itu kreatif, itu pekerja kreatif. Dan kreativitasnya selama ini diambil gitu oleh para perusahaan teknologi untuk mentraining data-data, untuk mentraining machine learning-nya, dan itu sangat berharga. Tanpa itu mereka tidak bakal berinovasi gitu loh. Nah, makanya diskusi ini tuh menurut gue ya implikasinya jauh gitu loh. Iya. Tukang parkir perempatan tuh pekerja kreatif sih. Ya. Semua orang kreatif sebenarnya. Iya, maksudnya, nah itu dia. Jadi Jadi menurutku definisi yang lebih tepat untuk pekerja kreatif itu adalah semua pekerja yang menghasilkan data gitu. Misalnya kasir Indomaret yang kerjaannya menginput billing itu, maksudnya input belanjaan, itu pekerja kreatif karena mereka memproduksi data dan data itu bisa dibuat training machine learning gitu. Jadi mereka itu pekerja kreatif. Bantingnya jauh banget ya dari Kang Parkir, Gojek, kasir Indomaret. Gitu. Jadi jauh banget. Keren. Bahkan kalau mau lebih ini lagi, pengguna media sosial, semua akun-akun media sosial itu pekerja kreatif. Tanpa mereka media sosial nothing gitu loh, tidak akan berkembang. Jadi kita kreatif nih ya. Iya, nah makanya menurutku dari sini kan jadi lebih bisa memahami apa itu kreativitas gitu loh. Dan bagaimana copyright itu bisa mewadahi kreativitas.